sambutan sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia yaitu Bapak Haji Ahmad Haib Adi SE. Kepada beliau silakan menyampaikan sambutannya Pak. Dalam keadaan duduk saja atau berdiri. Iya. Ya ada Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa. Alhamdulillah, senantiasa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kemudian pada hari ini kita bisa hadir di sini di tempat ini tentunya dengan penuh rasa sukaria. Saya ingat 14 Februari 2022 saya diundang datang di sini untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid ini. Saya senang sekali karena kenapa? Masjid ini kita tahu bagaimana cerita atau syarat sejarah. Sejak begitu syaratnya sejarah yang dimiliki masjid ini, dan bukan cuma itu. Di samping dia masjid pertama yang ada di Kota Palu, di tempat ini juga saya ikut berproses. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, tempat ini selalu kita gunakan dengan almarhum kakanda saya Alam Daeng Sau. Ketika beliau menjadi mentor kami di HMI, kami selalu berkumpul di sini untuk berdiskusi di sini. Sehingga kemudian ketika saya diminta untuk bersama-sama memikirkan atau bagaimana melestarikan kembali masjid yang penuh sejarah ini, dengan senang hati. Dan ketika saya mengiyakan, ketika saya memberikan janji mengiyakan ikut serta dalam proses pembangunan masjid ini, sampai hari ini baru saya merasa lega. Karena kenapa? Ketika saya memberikan janji untuk ikut menyelesaikan permasalahan di sini, dan hampir setahun barulah kemudian ini selesai. Saya janjikan 4 bulan, waktu itu paling lama 3 bulan sampai 4 bulan. Pembangunan masjidnya tidak berjalan begitu lama karena memang ada beberapa perubahan konstruksi, sehingga kemudian terjadi kelambatan. Jika keberapa, tapi apapun itu, hari ini saya senang karena di samping kita telah melestarikan satu masjid yang penuh sejarah di Kota Palu, tentunya menambah satu tempat lagi untuk tempat untuk belajar. Sehingga saya berharap bahwa peresmian masjid ini hari ini tidak berakhir, pemanfaatan juga tidak kalah pentingnya. Nah, kita mengharapkan bahwa masjid ini seperti yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum dan Masjid Indonesia, tugas utama DNI itu adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu perkaranya sangat mudah. Ketika kita memiliki modal, kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta, kita infakkan untuk membangun masjid, itu selesai permasalahannya. Tapi bagaimana kemudian kita di samping memakmurkan masjid, dimakmurkan masjid. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita mau ingin kemudian keberadaan masjid ini, dia hanya tidak semata-mata digunakan sebagai tempat untuk beribadah, terbuka 5 kali dalam sehari, karena hanya digunakan untuk tempat sholat 5 waktu. Setelah itu ditutup. Tentunya bukan itu yang kita harapkan, tapi yang kita harapkan adalah masjid ini berfungsi kembali
bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi dia menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak kita dan juga bagi masyarakat yang ada di sini, sehingga fungsi ke rumah ibadah itu kita tidak perkecil sebagai tempat melaksanakan sholat 5 waktu, tapi juga sebagai tempat kita untuk melakukan transformasi peradaban di masjid ini. Di sini kita belajar, di sini kita belajar tentang adab dan lain-lain, sehingga kemudian akan lahir generasi muda Islam yang memegang teguh adab istiadat, adab, dan kemudian ilmu pengetahuan tentunya. Nah, ini kemudian kita harapkan kita lestarikan kembali. Semoga kemudian masjid yang sederhana ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya yakin bahwa ini masih ada yang kurang. Saya lihat-lihat tadi ternyata belum ada menaranya. Betul? Betul. Nah, artinya Pak Didin ini menjadi tanggung jawab lagi nih. Rumah ini masih kurang. Kayaknya akan lebih indah kalau dibangun satu menara, sehingga kemudian ketika kita mengumandangkan azan itu bisa terpancar jauh lebih ke depan. Ya, dan saya pikir ini tanggung jawab Ketua DPR kayaknya ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Ya, jadi karena Ketua DPR tadi ikut bersama-sama, ya rasanya tidak sulit juga kalau dia diberi tanggung jawab untuk membangun itu. Ini perintah ini kayaknya. Nah, perintah kan itu, perintah tidak bisa ditawar ini, ya kan? Jadi saya mau ada satu menara, sehingga kemudian nanti ketika ada ceramah, ada apa, itu kemudian dipancarkan untuk jauh lebih banyak orang yang mendengarkan, dan ditapin keindahan masjid itu sendiri akan lebih nampak bahwa ini adalah bangunan masjid kalau ada menaranya kita bangun. Terserah nanti mau pakai beton atau besi, terserah pembiayaan dari Ibu Ketua DPR. Nah, walaupun sudah saya tahu minta uang sama saya juga nanti itu. Tapi tanggung jawab pada sama dia paling tidak kan. Nah, itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan, sehingga kemudian Dewan Masjid Indonesia bersama-sama dengan Insan Cita juga kemudian ada supporting Ketua DPR pokir ya. Jadi pokir beliau tempatkan di Kesra untuk membangun 250 tempat duduk dan tempat toilet masjid yang ada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan kita tahun ini kita bisa bangun sekitar 500 toilet dengan tempat ibadah, karena rata-rata masjid kita ini bangga dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah mayoritas muslim, tapi kita tidak pernah malu kalau kita lihat rumah ibadah kita kumuh. Nah, tentunya Dewan Masjid itu tidak mampu melaksanakan sendiri-sendiri. Nah, maka kemudian Dewan Masjid lewat kerja atau kolaborasi dengan semua stakeholder, sehingga kemudian kita bisa melakukan itu. Insya Allah tahun ini kita akan membangun masjid rumah tempat wudhu dan MCK toilet di masjid-masjid, kurang lebih 500 masjid tahun ini yang kita sedang programkan untuk kita bisa tangani. Nah, tentunya saya berharap dan masjid ini menjadi tempat kolaborasi untuk kita melakukan kebaikan. Kebaikan tidak boleh dimanipulasi oleh saya, oleh teman-teman Dewan Masjid, tapi kebaikan harus kita distribusikan bersama-sama untuk kita kerjakan. Jadi Dewan Masjid hanya tempat wadah untuk kemudian melakukan kebaikan secara bersama-sama. Saya alhamdulillah baru mau terlibat di urusan masjid ini karena saya tidak terlibat lagi politik Sulawesi Tengah. Ketika saya jadi anggota DPR 2 periode, alhamdulillah
saya terpilih dengan suara terbanyak, tidak pernah mendatangi masjid dalam artian memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk melakukan kampanye. Karena, nah sekarang saya mengambil tanggung jawab di sini karena di 2024 saya umumkan kepada seluruh masyarakat supaya tidak ada yang nyinyir bahwa Ahmad Ali masuk di masjid, masjid karena mau jadi caleg. Tidak, saya tidak mau lagi jadi caleg DPR RI dari Sulawesi Tengah. Bagi saya 2 periode menjadi anggota DPR RI mewakili masyarakat Sulawesi Tengah itu waktu yang cukup. 10 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk mengabdi bagi masyarakat Sulawesi Tengah, dan kita harapkan nanti setelah saya, percayalah akan ada generasi politik baru Sulawesi Tengah yang lebih baik daripada saya untuk melanjutkan perjuangan di Jakarta. Seorang politisi hanya akan bisa berhenti dengan dirinya sendiri. Politisi tidak bisa dihentikan oleh orang lain. Bagi saya 2 periode menjadi anggota DPR RI itu waktu yang cukup untuk mengabdi. Kalau lebih dari itu bukan mengabdi lagi, mencari sudah itu. Bagi saya, bagi orang lain wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Tapi saya mentradisikan di Nasdem, Partai Nasdem, untuk tidak bisa lebih dari 3 periode untuk satu jabatan di jenjang yang sama. Ya, jadi kalau sudah melebihi 2-3 periode, kalau dia tidak mau naik ke jenjang lebih tinggi, dia berhenti di Partai Nasdem. Karena di situ kita ingin melahirkan generasi-generasi politik baru yang kemudian muncul. Jangan kemudian kalau Ahmad Ali maju lagi sebagai anggota DPR RI, saya percaya saya tidak perlu datang kampanye, saya pasti terpilih. Tapi ini tidak adil bagi masyarakat, tidak akan ada generasi politik baru untuk Sulawesi Tengah. Betul tidak? Kita mau ada generasi politik, karena begitu ada generasi politik, ada energi baru untuk Sulawesi Tengah. Semakin banyak tokoh Sulawesi Tengah, generasi politik baru Sulawesi Tengah yang masuk di jenjang di kancah nasional, semakin banyak dapat potensi yang Sulawesi Tengah yang bisa kita kembangkan. Jadi sekali lagi ini penting saya sampaikan karena ketika saya menjadi ketua DMI banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa Ahmad Ali akan menggunakan masjid sebagai sarana berkampanye. Insya Allah tidak. Saya masuk masjid, saya membantu masjid itu memang sejak dulu, sejak mulai dari orang tua saya mengajari saya sebaik-baik manusia itu adalah manusia berguna untuk orang lain. Jadi kemudian kalau hari ini saya konsen, alhamdulillah menyekolahkan anak-anak Sulawesi Tengah berada di Jakarta. Ada 30 lebih sekarang yang ada di Sulawesi Tengah mengambil pendidikan S2, S3 yang kami biayai, dan sudah 20 lebih yang sudah selesai. Ketika mereka bertanya kepada saya bagaimana cara untuk membalas itu, jawabannya sederhana saja kok. Kalau kau jadi manusia karena tidak ada orang yang berilmu yang hidupnya akan susah, maka ketika kau jadi manusia, maka saja satu hal yang kau harus lakukan. Lakukan hal yang sama seperti apa saya lakukan. Kau bantu adik-adikmu yang ada di daerah, panggil sekolahkan mereka, karena tidak semua orang beruntung lahir menjadi anak yang terlahir dari keluarga yang mapan. Sehingga kemudian pendidikan menjadi hak bagi semua orang untuk menikmati. Ada satu cerita sedikit buat saya kenapa itu mengilhami saya. Saya ini dari kampung di Desa Wosu, tepatnya di Kabupaten Morowali. Saya waktu itu ingin bercita-cita melanjutkan pendidikan di Jakarta, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketakutan saya. Saya terlahir dari keturunan keluarga dari bapak saya Tionghoa, terus kemudian ibu saya Cina campuran, tinggal di Morowali. Jadi ketika saya selesai SMA bermimpi untuk ke Jakarta pun takut saya. Karena kenapa? Saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Tapi hari ini saya mau bilang kepada adik-adik saya di Sulawesi Tengah, jangan pernah kalian takut untuk bermimpi di Jakarta, karena di sana ada kakak kalian namanya Ahmad Ali dan Nilam Tadi yang insya Allah akan membantu memfasilitasi pendidikan kalian. Itu semangat saya, itu niatan saya. Dan kemudian saya di Jakarta menyiapkan ada 3 rumah saya di Jakarta yang digunakan untuk anak-anak mahasiswa Sulawesi Tengah
khusus terutama anak adik saya di HMI untuk mengambil jenjang. Tapi saya tidak mengurus sampai tes sampai diterima. Kalau sudah diterima di S2 maupun S3 baru datang sama saya. Insya Allah siapapun dia, tidak perlu saya mengenal dia, yang penting dia anak 2,5 sudah lulus di perguruan tinggi, saya akan biayai sampai dia selesai. Itu janji saya, karena saya mau berharap ke depan generasi-generasi muda 2,5 akan muncul generasi-generasi yang otaknya brilian, moralnya baik, dan adabnya tetap terjaga. Itu yang kemudian menjadi cita-cita saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa kontribusikan, karena saya sudah banyak waktu saya di Jakarta. Jadi akhir-akhir ini saya untuk mencari waktu pulang ke Sulawesi Tengah itu susah betul. Apalagi memasuki sampai 2024 ini saya diberi tugas untuk mendampingi calon presiden saya. Jadi berkeliling, sehingga mencari waktu untuk kembali ke Jakarta itu susah betul ke Sulawesi Tengah. Kemarin baru 2 hari sudah ditelepon, kapan mau balik? Aduh. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan, karena setelah ini 1-2 hari saya akan kembali ke Jakarta, dan saya berharap masjid ini difungsikan seperti apa yang menjadi harapan kita semua. Kemudian yang terakhir saya lupa tadi menyapa semua para hadirin yang ada di sini. Tentunya semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para alim ulama yang hadir di sini, yang saya tidak sempat menyapa satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya pikir ini saja yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang